Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani channel Bang Haji Usman. Jumpa lagi dengan saya di channel sederhana ini, berbagi pengalaman bagaimana saya melakukan penanaman pohon durian ya, di kebun mini kita. Kali ini saya ingin berbagi ke kawan-kawan semua ya, progres ya tanaman durian saya. Kali ini di pagi hari ini di tanggal 20 Juli 2025 saya melakukan proses pruning di tanaman salah satu varietas durian kita ini ya. Untuk varietasnya ini teman dulu ada ngomong ini varietas apa ya, durian yang dari Bali itu ya, kani ya. Tapi kita lihat lagi nanti proses kedepannya apakah ini benar-benar kani ya. Jadi pagi ini kita melakukan proses pruning di tanaman durian saya. Ini dulu durian ini ya pernah terbakar ya, karena ini lahan dulu, di sebelah ini lahan kosong, ditumbuhi ilalang, tumbuhan kecil, pernah terjadi terbakar ya. Dan tanaman durian kita yang ini sempat mengena api ya, dan bekas bakaran di sini. Dan alhamdulillah sudah saat ini sudah berapa tahun ya, lebih dari 3 tahun sepertinya. Alhamdulillah ini sudah pulih kembali ya, pulih sempurna, dan ya, alhamdulillah sedikit sehat lah, walaupun ada sedikit bercak-bercak, ini tidak masalah ya. Ini kita lakukan pruning, pemangkasan, karena satu percabangan sekundernya ini ya sahabat tani, ini kelihatan sekali, ini sudah berbentuk V dan membesar ya, dan sudah kelihatan mengalahkan batang utamanya ini, sehingga kita harus lakukan eksekusi pemangkasan atau pruning cabangan sekunder yang membentuk V. Dan cabang dan ranting-ranting lainnya sudah kita lakukan proses pruning. Ini semata untuk memaksimalkan tumbuh percabangan batang utama. Pruning juga bermanfaat ya sahabat tani, selain mengatur tumbuh percabangan dan batang, juga mengatur sirkulasi pencahayaan ya, matahari bisa mengenai batang-batang utama durian. Nah, karena ini tadinya cukup rimbun ya, sehingga ada seperti tumbuh-tumbuh lumut seperti ini ya. Ini karena ditumbuhi daun-daunnya ya, sehingga menutup jatuhnya matahari mengenai batang durian kita. Ini alhamdulillah sudah mengenai maksimal ya, sedikit sinar matahari langsung mengenai batang-batang durian kita. Dan hasil pruning ya sahabat tani, biasanya saya lakukan tidak saya buang atau tidak saya tumbuhkan di tempat di luar tanaman duriannya ya. Jadi saya lakukan sisa-sisa pruning itu kita biarkan di bawah pohonnya ya, seperti ini, dengan catatan cabang-cabangnya ranting-rantingnya kita lakukan pemangkasan, pemotongan atau dicacah lebih pendek, sehingga nanti lebih cepat mengalami pelapukan dan dia akan membusuk dan akhirnya bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman duriannya. Nah, seperti ini ya saya melakukan kali ini pemeliharaan tanaman durian saya. Dan
Satu lagi hal ya yang perlu diperhatikan oleh sahabat tani ketika menanam durian, upayakan jarak tanamnya ya. Ini boleh dikatakan jarak tanamnya tidak ideal ya sahabat tani. Ini antara satu pohon dengan pohon yang lain ini kurang dari 10 meter nih ya, paling sekitar 6 atau 7 meter saja, sehingga nanti daunnya itu dengan capaian umur tertentu nanti dahan-dahannya bisa ketemu, akhirnya nanti kurang maksimal perkembangan percabangan duriannya ya. Saya menyarankan untuk jarak tanam antar tanaman itu minimal sekali 10 meter ya. Dan kedua yang perlu diperhatikan sahabat tani, hindari kita menanam karena ini batas milik orang lain ya. Usahakan dengan batas peringgan itu minimal jaraknya ya 6 meter lah, sehingga nanti cabang-cabang ini tidak, seandainya ada tumbuh pohon yang lainnya, tidak cepat mengena percabangan durian kita. Dan terakhir ya, yang ketiga yang perlu saya berikan masukan juga ya, usahakan di sekitar tanaman durian kita, karena kita memfokuskan menanam durian, tanamlah durian ya, jangan ditupang sarikan dengan tanaman keras lainnya ya. Ini seperti saya ya, ini sudah kadung tertanam, ini jambu bol atau jambu Jamaika, ini sudah lebih tinggi dari tanaman duriannya, sehingga ini sedikitnya mengganggu tanaman durian kita, mengganggu dalam hal perebutan sinar matahari, kemudian perakarannya akan berebutan unsur hara, sehingga salah satu caranya saya ya untuk sehingga agar perakaran jambu ini tidak terus mengganggu tanaman durian kita ini, saya buatkan parit seperti ini ya, parit melingkar membuat piringan seperti ini ya, untuk menahan pertumbuhan perakaran jambu ini, sehingga mengurangi mengganggu tanaman perakaran durian kita ya. Demikian sahabat tani, info singkat dari saya, channel Bang Haji Usman. Terima kasih ke sahabat-sahabat tani semua yang sudah menonton. Semoga informasi sederhana ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk terus menanam dan merawat durian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.